والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, para bapak, para hadirin, para jamaah, wabil khusus pengurus takmir Masjid As-Sakinah, wa khususan khosok jumatan ketua takmiripun. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat, umur panjang ingkang barokah, maslahah manfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmatnya membawa kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi tetap kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk ulang panjenengan sedoyo. Mugi-mugi iman Islam yang ada di dalam dada kita masing-masing tetap bisa kita pertahankan, bahkan semakin hari semakin tumbuh subur, yang pada akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman pada saat sowan nanti. Kita sowan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah sekalian, malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 an Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan dari sahabat Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amr itu nama lainnya adalah Abu Amroh. Kadang satu orang memiliki julukan lebih dari satu. Bisa dipanggil Abu Amr, bisa dipanggil Abu Amroh. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Sufyan bin Abdullah. Sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya adalah qultu ya Rasulullah. Sahabat Sufyan bin Abdullah ini pernah matur kepada Rasulullah. Matur tengene Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, panjenengan dawuh dumateng kawula dalam masalah Islam qaulan ing ucapan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kanjeng Nabi panjenengan dawuh dumateng kawula ingkang kula boten usah tanglet, boten usah mirengaken dawuh saking sakliyane panjenengan. Ya Rasulullah, saya mohon engkau menyampaikan dawuh ucapan yang saya tidak dapatkan dari orang lain selain panjenengan.
Dados kula pengin mireng Kanjeng Nabi dawuh panjenengan boten mireng saking sinten-sinten tapi namung saking panjenengan. Sahabat Sufyan bin Abdullah matur kados mekaten, lajeng Kanjeng Nabi dawuh, nek pancen kaya ngono awakmu pengin ngrungokne dawuhku sing awakmu gak ngrungokne sangka saliyane aku, rungokno. Kul ucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kalau sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Masya Allah. Para bapak, para jamaah sekalian, Rasulullah Muhammad SAW dipun suwuni kali sahabat Sufyan bin Abdullah, disuwuni dawuh sing singkat, padat, dan tidak keluar dari siapapun kecuali keluar dari mulut suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawuh niku berupa amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Setelah menyatakan diri beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian kita disuruh istiqomah di dalam keimanan ini. Para bapak, para hadirin, para jamaah sekalian, hadis ini pendek dan kata kuncinya ada dua, iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah itu kata kuncinya. Dua poin ini, iman dan istiqomah. Iman dan istiqomah ini ternyata menjadi hal yang sangat penting di dalam Islam. Mengapa? Karena pada dasarnya agama kita, agama Islam itu adalah agama tauhid dan agama ketaatan. Agama tauhid, beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, kemudian taat melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Mulane gandeng tengene surat Al-Asr, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang itu dikatakan rugi, manusia itu rugi, kecuali kalau manusia itu mau beriman kepada Allah dan mau beramal soleh. Orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman kepada Allah, tidak hanya mengatakan iman saja, tetapi dilanjutkan dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini tanda kepatuhan, tanda ketaatan kita sebagai hamba Allah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu pada hakikatnya adalah ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid bisa terwujud dengan iman kepada Allah, sedangkan taat bisa terwujud dengan istiqomah. Para bapak, para jamaah, para hadirin sekalian, iman sudah maklum bersama. Yang namanya iman itu yakin dan percaya yang kuat kepada Allah,
Setelah percaya dengan Allah, maka percaya juga dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Yang disampaikan oleh Allah itu apa? Tentang malaikatnya, tentang rasul-rasul utusannya, tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita manusia, tentang adanya hari kiamat atau hari akhir, dan tentang adanya qada dan qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, kemudian takdir, 5, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi awake dhewe menika yakin iman dumateng Allah, maka apapun yang terkait dengan Allah kita pun akan beriman. Apa yang terkait dengan Allah? Malaikat. Allah menciptakan malaikat meskipun kita tidak bisa melihat, tetapi malaikat itu ada dan kadang menyerupai manusia, berubah bentuk. Kados dene nate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lalu datang seorang pemuda yang sangat tampan dengan menggunakan baju putih yang sangat bersih dengan rambutnya yang hitam legam. Semua sahabat yang ada di dalam masjid tidak ada yang kenal sama sekali. Tandanya dia adalah orang asing. Begitu masuk ke dalam masjid, langsung duduk di hadapan Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Muhammad, ceritakan kepadaku iman itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kemudian, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Islam itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, rukun Islam ada 5. "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Hadis arba'in insyaallah sampun kula sampai akan tentang awal-awal. Niki malaikat Jibril selesai keluar dari masjid. Kanjeng Nabi tanya kepada sahabat Umar, dalam Kanjeng Nabi ngerti sapa ki mau? Mboten. Kejaba namung panjenengan lan Gusti Allah ingkang pirsa. Iku mau malaikat Jibril datang kepada kita untuk mengajari agama kita, agama Islam. Niku malaikat. Dados para bapak, para rawuh hadirin sekalian, kalau kita yakin kepada Allah, iman kepada Allah, maka terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah pun kita akan iman. Kata niki. Bodoh kali nyuwun sewu awake dhewe menikah. Kita menikah, istri kita, kita cinta kepada istri kita, sewenang kepada istri kita, maka kita menikahi istri kita berarti juga yang terkait dengan istri kita. Yo seneng kali bapake ambek ibuke istri kita ora sepah. Yo seneng ambek dulur-dulure dan seterusnya dan seterusnya. Mboten kok awake dhewe rabi kali nyonyane awake dhewe sing disenengi ya mung nyonyane tok. Bapak maratuwane gak, ibu maratuwane gak. Nah, kan boten-boten. Cinta kepada istri, maka juga cinta atau sayang kepada mertuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarganya. Iman kepada Allah, maka iman juga kepada apa saja yang berhubungan dengan Allah. Nah, yang berhubungan dengan Allah ini masuk ke dalam rukun iman, jumlahnya ada 6. Iman kepada Allah dilanjutkan dengan iman kepada malaikat.
Malaikat niku mboten ketinggal tapi wonten jenenge makhluk halus. Makhluk gaib. Makhluk gaib. Yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang ada di pundak kanan kiri kita malaikat Raqib dan Atid yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat, merekam seluruh aktivitas manusia. Kados CCTV ngetutne awe dhewe teng pundi mawon ngetutne. Mulane kabeh terekam. Dan dia pikiran awe dhewe dicatet bayu ndahnya nek nyatet. Zaman sakniki, zaman sekarang itu sudah mulai yang namanya paperless. Paperless itu sudah mengurangi kertas. Maka karena sudah mengurangi kertas, sedaya itu terekam, kemudian datanya direkam di dalam handphone. Mulane awet dhewe saniki ngurus misalnya double kartu keluarga. Nggih, kartu keluarga rumiyin diprinte, kemudian ditandatangani, disestempel, ra ngoten lho. Saniki mboten. Saniki panjenengan ngurus kartu keluarga tenggene kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di Spenduk Capil menawi sampun dados panjenengan dikirimi file ke HP. Panjenengan nek pengen nyetak piyambak. Kertasnya mboten ijo atau biru kados rumiyin, kertasnya putih. Nek jenengan mboten pengen ngeprint, nggih panjenengan namung nyimpen tenggene HP mawon. Saniki iku jenenge paperless, mengurangi kertas. Kalau kemudian malaikat Raqib Atid mencatat, wayuh kira-kira bukune pinten mawon. Dengan zaman teknologi yang sekarang ini, kata-kata catatan berubah menjadi CCTV. Malaikat Raqib Atid itu bagaikan CCTV yang kemanapun kita, dimanapun kita, semua aktivitas kita terekam dengan jelas oleh malaikat Raqib dan Atid. Kantor nek wonten CCTV ini, kantor menawi wonten CCTV ini aman, sebab aktivitas terekam. Menawi maling, badhe maling, maka yang dilakukan adalah dia akan berusaha mencari CCTV-nya, kemudian mematikan CCTV-nya agar tidak terekam. Menawi boten dipateni piyambake terekam, mesti konangan, mesti kecekel. Wong kadang sampun dipateni CCTV ini mawon taksih konangan, sebabnya nopo? Tetangga sebelahnya ada yang punya CCTV, terekam wajahnya, mesti konangan. Masya Allah, Bapak dan Ibu, malaikat Raqib dan Atid adalah ibarat CCTV. Kemanapun kita terekam aktivitasnya oleh malaikat Raqib dan Atid. Niku iman kepada malaikat, iman kepada Rasul utusan Allah. Di dalam kitab Hayatul Islam, Bapak dan Ibu, jumlah orang yang diangkat, yang mendapatkan wahyu dari Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jumlahnya 124.000 total.
Kok saiki nggih. Padahal manusianya bermiliar-miliar sejak zaman Nabi Adam ngantos saiki. Tetapi yang diangkat sebagai nabi dan rasul mendapatkan wahyu dari Allah jumlahnya hanya 124.000. Dari 124.000 yang menjadi rasul menyampaikan kepada umatnya niku total jumlahnya 113. Ada yang mengatakan 114 rasul nih. Jadi rasulnya niku namung 113 atau 114. Dari 113 atau 114 rasul yang wajib hafal, wajib iman ada 25, karena nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran, kitab suci kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Musa, Al-Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25. Itu wajib apa? Karena nama-namanya tercantum di dalam Al-Qur'an. 25 rasul yang ada dalam Al-Qur'an. 5 orang ini adalah memiliki gelar ulul azmi namanya. Ulul azmi. Ulul azmi itu nabi dan rasul yang tabah terhadap umatnya sing boten karuan. Masya Allah, nakale. Beliau-beliau ini kuat, tabah, sabar. 5 orang yang mendapatkan julukan ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki 5 nabi. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. 1 dari 5 adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau adalah nabi kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Awal dhewe dados umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku pemimpine para nabi lan para rasul. Mila senajan Kanjeng Nabi niku nabi terakhir, benjang teng akhirat bakal didisikno antriane untuk melaksanakan hisab, melaksanakan penimbangan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Para hadirin, para jamaah sekalian, niki iman kepada para rasul, iman kepada kitab yang Allah turunkan. Kitab Allah itu wonten sekawan, wonten kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, sekarang disebut dengan perjanjian lama oleh orang Kristen. Yang kedua adalah kitab Zabur, Nabi Dawud. Tidak ada isinya tentang syariat, betul. Isinya namun donga-donga lan kisah-kisah hikmah. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa oleh orang Kristen, disebut dengan perjanjian baru, kitab Injil ini. Yang keempat adalah kitab Al-Quran, kitab kita semua. Niku Allah menurunkan kitab. Bagi kita umat Islam percaya terhadap 4 kitab ini.
Kalau umat yang lain ngapunten, misalnya umat Kristen percaya napa mboten dumateng Al-Qur'an, wallahu a'lam, mboten urusan kita. Tetapi kita sebagai umat Islam di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Niki iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir. Bapak dan Ibu para jamaah, bahwa kita di dunia ini adalah hanya perjalanan sementara. Kita akan sampai kepada puncak atau akhir dari perjalanan yang namanya akhirat. Percaya bukan percaya, mau tidak mau, saat ini kita di dunia hanya sementara. Kabeh bakale mati, kabeh bakale wafat, semuanya bakal meninggal dunia. Ketika semuanya meninggal dunia, rusaklah alam semesta ini dengan datangnya hari kiamat. Rusak seluruh alam semesta, langit rusak. Idza as-samaa'u fatarat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa alqat ma fiha wa takhallat. Masyaallah. Idza as-samaa'u fatarat, ketika langit pecah, wa adinat li rabbiha wa huqqat, Allah mengizinkan untuk terjadinya hari kiamat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, apa yang ada di atas bintang-bintang bulan berjatuhan, berguguran, pada jeblok. Iku dinten kiamat. Rusak sedoyo, bumi yang kita pijak rusak. Maka berganti langit yang baru, berganti bumi yang baru. Karena langit yang sekarang rusak sebab kiamat, bumi yang sekarang rusak sebab kiamat. Betul. Niku hari akhir. Tenggene hari akhir namung wonten kalih, napa swarga, napa neraka. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mlebet swarga sedaya, Allahumma amin. Andaikan ada orang yang sudah masuk ke dalam surga, lalu kemudian dulu ketika di dunia biasa ngopi bareng, ngobrol bareng, cangkruan bareng, ngaji bareng, lah barang teng swarga digoleki kok mboten enten. Biasanya Pak Mukmin sing tukang ngisi sebulan sepisan, lho Pak Mukmin kok gak enek nang swarga. Maka turun jenengan padosi. Nek misalnya Pak Mukmin mlebet teng neraka, Bapak-bapak, panjenengan niku saged mensyafaati, saged nulungi. Dados sing saged nyafaati, saged nulungi boten namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang-orang yang ada di dalam surga bisa memberikan pertolongan untuk mengentaskan temannya yang ada di neraka. Napa sebabnya? Sebab semua permintaan penduduk surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk nyuwun, ya Allah, Pak Mukmin biasanya ngisi, lah kok malah mlebu neraka. Kula nyuwun tulung ya Allah, Pak Mukmin panjenengan entasno kersane saged bareng-bareng mlebet teng swarga, saged ngopi-ngopi bareng kali jamaah Masjid As-Sakinah. Allahumma iku saged.
Jadi orang yang sudah masuk ke dalam surga bisa memberikan pertolongan terhadap orang yang ada di dalam neraka, dientas pindah ke surga. Ya Allah, ini enak. Bila contoh misalnya ini, misal di antara kita jamaah Masjid As-Sakinah untuk wonten setunggal mawon sing mlebu swarga setunggal mawon. Misalnya Pak Gembong, ketua takmir, maka Pak Gembong itu nulungi nyafaati tenggene jamaah-jamaah, sekretarisku, wakilku, bendaharaku, jamaahku, termasuk ustaz-ustazku ditulungi. Allahumma napa malih sedaya saged mlebu tengene swarga, kayuh saged nulungi dulur-dulure, saged nulungi kanca-kancane. Syaratnya hanya satu. Napa? Padha-padha iman. Agamane padha. Nek agamane mboten sami, mboten saged. Sebab swargane benten. Surganya lain. Surga kita adalah surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki iman kepada hari akhir. Yang terakhir iman kepada takdir Bapak dan Ibu sekalian. Sedaya sampun ditentukan oleh Allah, tinggal melaksanakan saja, termasuk kita wayang lagi dimainkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung Gusti Allah. Maka kadang kita merasakan tidak sesuai dengan harapan kita, tidak merasakan tidak sesuai dengan keinginan kita, merasakan hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Ya, karena itu adalah kehendak Allah. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, kadose kok kangelan. Nggih, kangelan. Mulane lajeng Gusti Allah maringi kata kunci urip niku ben penak ben nyaman, yo syukur yo sabar. Yo syukur yo sabar. Yo syukur yo sabar. Sebab urip niku yo penak ora penak, penak ora penak, penak ora penak. Niku urip penak mergo sesuai kali karep. Alhamdulillah. Ora penak mergo ora sesuai kali karep. Mulane dikengken sabar. Para bapak hadirin sekalian, niki iman. Iman menjadi penting karena iman inilah yang menyebabkan seseorang ini nanti akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, orang yang di dalam hatinya itu ada iman, meskipun sebiji dzarrah semut hitam, maka tetap dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau imannya hanya sebesar semut hitam, para bapak, para rawuh, maka yang terjadi adalah dia hanya punya rasa iman, tetapi boten nglampahi tuntunane Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan tasih kelingan beberapa waktu yang lalu bahwa orang Islam itu ada 3 macam, 3 bagian. Yang pertama namanya orang Islam yang zalim. Moga-moga kelingan. Orang Islam yang zalim itu orang yang ada imannya tapi mboten nglampahi syariat. Konsolat ora gelem, konsolat cik males, kon poso Ramadan alah luwe mboten purun. Yotrone kata kon zakat moh
eman-eman golek ngabut direwangi sikil ndas dia sikil lah kok dizakati barang kon haji budal boten purun intine kan nglampahi dawuh Allah boten tapi terhadap larangan Allah ora oleh ngombe malah kopi men judi zina wis kabeh sing seneng-seneng dilampahi padahal dosa kok tapi piyambake gadah iman ngeten mlebu swarga mlebu swarga tapi bar diumbat tenggene neraka senajan diumbat neraka tapi tetap mlebet swarga. Macam yang kedua adalah orang yang sama zalimun li nafsi wa minhum muqtasid, orang yang tengah-tengah salat tapi mung sing wajib, poso tapi sing mung poso Ramadan tok, zakat infak mboten patek mergo sunah, sing wajib-wajib tok tapi sing haram ditinggal. Niki tiyang tengah-tengah mlebu swarga mlebet swarga dengan hisaban yasira, hisab yang ringan enak. Sing nomor 3 niku wa minhum sabiqun bil khairat, kelas atas salat wajib sunnah dilampahi, poso wajib sunnah dilampahi, zakat infak sedekah jariyah dilampahi, haji umroh bolak-balik, sing haram ditinggalne tahlilan sregep, sholawatan sregep, kabeh sing saya dilampahi, sing boten saya ditinggal. Mlebu swarga mlebu tanpa hisab. Masya Allah. Niki tiyang Islam. Dados iman ini para bapak para rawuh sing dadosaken seseorang saged mlebet swarga. Tapi menawi boten gadah iman, boten gadah syahadat, ora bakalan mlebu tenggene swargane Gusti Allah. Mila ketika sahabat Sufyan bin Abdullah tanya, "Ya Rasulullah, ucapan apa dari panjenengan kepada saya yang saya tidak perlu mendapatkan ucapan itu dari orang lain?" Sahabat Sufyan matur kados mekaten, Kanjeng Nabi jawab, "Qul amantu billah." Katakan bahwa kamu beriman kepada Allah. Iman. Terus iman itu penting. Berikutnya para bapak, para hadirin, setelah kita beriman monggo dipun lanjutaken, ojo mung iman to tapi usahakan amal soleh, dan amal soleh ini kita usahakan dengan istiqomah. Alhamdulillah nek kula nyawang panjenengan saestu, nek kula nyawang panjenengan ngajine istiqomah, jamaahe istiqomah nggih, lajeng sekedap kali kira-kira 2 bulan 3 bulan masuk bulan suci Ramadan, yo istiqomah, istiqomah di dalam iman, istiqomah di dalam ibadah. Mugi-mugi terus istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita, orang yang beriman dan istiqomah di dalam imannya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak akan ada keraguan, tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek imane pun kandel, para bapak para ibu, boten khawatir. Saestu boten galau, boten wedi. Sebab napa? Sebab gadah Gusti Allah. Saya cerita sedikit.
sedikit kok. Bapak kulo almarhum, bapak kulo niku kadang belas mboten gadah napa-napa. Kadang belas mboten gadah napa-napa. Nanging anake sapa sing urip pendamelane kita muncul tengene MI. MI ini kalau bayaran ini zaman sapunten wong dereng zamane Gus Dur. Bayaran katakan sak mantune Gus Dur dados presiden. Saderenge Gus Dur dados presiden, bayarane guru niku pinten? Ki anake songo Bapak. Anake songo Bapak. Maka kadang mboten nyempeng napa-napa. Ketika Bapak tidak pegang apa-apa, cara anu utang yo angel, golek utangan angel. Niku namung yang terucap dari mulut beliau. Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Allah wajibul wujud. Hanya Allah yang memiliki segala. Itu untuk menenangkan diri. Nek aku ora duwe apa-apa, kangelan ngene-ngene. Pancen sing duwe apa-apa mung Gusti ingkang kagungan napa-napa namung Gusti Allah. Nek aku lan duwe apa-apa ya pancen aku makhluke Gusti Allah. Pantes nek aku lan duwe apa-apa. Kok dilalah aku duwe apa-apa pancen lagi dititipi kali Gusti Allah. Itu untuk menenangkan batin. Keyakinan kepada Allah bahwa hanya Allah saja yang wujud, yang memiliki segalanya. Manusia tidak memiliki apa-apa, hanya dititipi, hanya diamanati. Kata berkata, nilo keimanan ini penting, kemudian istiqomah di dalam iman penting, sebab menawi boten istiqomah, boten godaan muncul, lali imannya. Imannya lalu sebab tergoda oleh godaan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Semakin tumbuh subur iman dan Islam di dalam dada kita dan istiqomah di dalam kebaikan dan ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal wa balligh wa awsil thawaba khatmi sababa ma qara'na wa nura ma tarawna min suratil Fatihah wa surati Yasin wa suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ma ba'daha hadiyatan nasihatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah ba'dal qabul minna ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitil kiram wal marhumin wal marhumat wal madhkurin wal madhkurat wa khususan keluarga kula lan panjenengan sedaya wa khususan keluarga Bapak Darmaji ingkang kasebat wonten kertas menika wa khususan keluarga Pak Yoyo ingkang kasebat wonten kertas menika lan kagem sedaya ahli muslimin wal muslimat fi perumahan Mojokerto Indah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa wasi' al-khalam waj'al jannata mathwahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والبركة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين